Nah, ini view paling keren ini, lihat ini. Panjang. Woi. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sapi Lemu. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe ditunggu atensinya. Dan selamat menikmati video dari channel Sapi Lemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sapi Lemu, teman-teman. Selamat sore, saya sedang berada di peternakan terbesar nih. Ini kalau boleh tahu ini di Indonesia atau di luar negeri ya ini ya. Besar banget ini, teman-teman. Kita nanti akan jalan-jalan keliling di sini. Ini kapasitasnya sapinya ada 1000 ekor dan juga nanti ada kambingnya itu 1000 ekor lebih ya. Dan katanya hampir 4000 ekor. Penasaran untuk teman-teman? Ikuti terus channel Sapi Lemu. Kita akan jalan-jalan di Sedana Farm Jombang, Jawa Timur. Oke, kita akan jalan-jalan, teman-teman. Ditemenin Mas Rahardi. Ini merupakan manajer atau apa ini? Salah satu founder dari Sedana Farm. Founder dari Sedana Farm ya. Orang kepercayaan ini. Kita akan jalan-jalan. Untuk yang di sini kapasitasnya sapi jenis apa saja, Pak? Ini ada limosin, simental, ada mungkin kalau orang bilang berangus atau istilah Jawanya itu pegonan atau kacoan. Pegon ya? Iya. Oh, yang hitam-hitam ini ya? Atau apa grandong? Grandong ini, sapi grandong. Ya. Jadi ini bisa besar banget ya, Pak? Bisa. Bisa ya? Paling enggak 700 sampai 800 kiloan. 700 sampai 800 kilo udah dipanen ya? Kita panen di bobot sekitar 650 sampai 700. 700. Kalau yang ini yang kuning-kuning ini limosin ya? Ini limosin tapi sudah cross kayaknya, sudah ada kepala putih, ada simentalnya. Simental juga ya? Iya. Wah, mantap sekali ini. Sangat luas sekali. Ini luas tanahnya sekeliling ini berapa hektar ya? Di dalam pagar ini 10 hektar. 10 hektar semua? Ya, keliling full ya? Wow, besar banget teman-teman ini. Sangat banyak sekali. Ini bukan kandang yang satu-satunya, masih sangat luas. Kita lihat dari pojok sana pol itu ada gedung-gedung besar. Itu merupakan kandang kambing yang di sana. Nanti di depan situ juga ada kandang sapi juga. Kita jalan-jalan. Pak, yang ini jenis sapi apa ini? Kalau yang sebelah kiri kita ini Madura ya? Atau kalau kita Sedana Farm branding Maduran Brown. Nah, ini yang dibilang Maduran Brown. Maduran Brown. Ya, warnanya sapi khas banget ya? Coklat. Iya. Ini relatif kalau sudah gemuk ini berotot. Makanya kita nanti di sana ada kita lihat. Ada yang sudah berotot ya? Ada. Oke, kita akan lihat, teman-teman. Untuk segini banyaknya ini pakannya gimana ini? Pakai ngarit atau pakan tanpa ngarit? Atau pakan kering? Pakan kita pakan kering, pakai konsentrat, buat sendiri kita, ramu sendiri. Oh, seperti kayak pakan kering konsentrat ya. Jadi tanpa ngarit, teman-teman. Tapi juga ada hijauannya ya? Kita ada hijauan sedikit saja, hanya untuk si sapi kan tetap hewan mama biak. Jadi tetap dia harus mama biak kan. Nah, ini sentratnya ini. Sentratnya ya? Iya. Kalau untuk pakai sentrat ini sendiri bobotnya bisa berapa kilo ya per bulan? Kalau di Madura dari data kita tiap sebulan sekali timbang, range-nya di 0,7 sampai 1,2an untuk Madura. Per bulan ya? Ya, itu sudah baik lah untuk Madura karena Madura frame kecil. Nah, kalau untuk sapi ini yang sebelah kanan ini simental, limosin, berangus atau grandongan, ini di average-nya di 1 kilo bahkan ada sampai 2 kilo. Jadi itulah genetik di kita beragam. Kalau untuk kapasitas di kandang sendiri ini yang satu ini berapa ekor ini? Yang kandang ini ada 300-an. 300 ekor ya? Iya. Nah, teman-teman, ini kapasitasnya 300 ekor di kandang pertama. Belum lagi nanti yang di sana. Dan di sini untuk apa ini banyak gini, untuk dipotong atau hewan kurban? Kalau yang Madura sebelah kiri tadi ini kita khusus untuk kurbanan. Karena biasanya teman-teman yang takmir masjid yang
atau DKM yang patungan, nah, kita pakainya Madura. Kenapa Madura? Dengan bobot kecil, bobot 300 kiloan, udah bisa dipanen, dagingnya lebih banyak daripada kalau 300 kilo jenis Simmental Limousine. Oh, ternyata itu ya lebih fleksibel harganya ya untuk kapal jangkauan masyarakat umum ya. Ya betul, yang ramah di kantong untuk para pengkurban yang patungan Madura. Ngomong-ngomong ini kan mendekati hari kurban ini Mas. Untuk harga-harga sendiri di sapi sini yang dijual berapaan Mas? Kalau yang Madura kita timbang hidup di kisaran untuk Jawa Timur di 59 sampai 62 ribu. Nah, ini Madura ini tunduknya tuh besar-besar. Oh ya. Oh, seperti PO ya ini ya, campuran ya. Tuh, sudah. Cuma warnanya Iya. kuning ya. Coklat. Coklat. Ini. Coklat. Jadi ciri khas Madura Buron kita punduknya jadi, bokongnya mungkin nanti kalau mohon maaf agak kasar. Bokongnya nanti kulihat di belakang juga bunder-bunder, berotot. Bulat ya. Iya. Lemu-lemu. Iya. Kalau apa tadi mau tanya nih? Nah, untuk Madura sendiri untuk karkas dagingnya gimana Pak? Pengalaman kita karkas sapi Madura bisa mencapai di 56 sampai 60%. Lebih banyak daripada umumnya. Rata-rata sapi pegon Simmental Limousine bobot 300 paling karkasnya hanya dapat di 48 sampai 50%. Jadi kita lebih banyak. Mantap ya. Ini kita jarang temui teman-teman di pasar nih sapi-sapi jenis ini ya. Iya, Baru kita temui di sini ya. Apakah nanti di pasaran ketika hewan kurban Idul Adha itu biasanya penjualan mencapai berapa ekor? Tahun lalu di kala pandemi kita kurban ada sekitar 300 ekor. 300 ekor ya? Iya. Laku ya? Iya. Nah teman-teman ini buat yang di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah yang belum tahu nih jenis sapi-sapi dari Madura, karkasnya lebih baik untuk kurban ini, bagus sekali. Kita nanti akan berkeliling nih di kandang satunya. Buat yang mau berkurban monggo disiapkan dulu ini. Yang mau patungan bisa disiapkan, nanti datang di Sedana Farm ya. Di mapnya ada di Sedana Farm nanti di daerah Jombang, Jawa Timur. Kalau untuk pengiriman sendiri apakah bisa untuk ke luar kota Pak? Pengiriman kita seluruh Jawa. Seluruh Dan Jawa? harga sudah termasuk pengiriman. Wah mantap Gitu. sekali. Jadi tinggal tunggu di rumah sapinya datang. Iya. Jadi, kalau ada misalnya kematian atau sakit kita ganti. Kita ganti. Iya. Mantap. Kita akan pindah ke kandang sebelahnya ya teman-teman. Nah teman-teman, bukan hanya di kandang situ saja. Kita ditemenin Pak Rahardi. Ada kandang yang satunya masih banyak banget ya. Ini kapasitas bisa segini banyak ini. Apakah kandang terbesar di Indonesia atau dunia ini? Kalau di Indonesia sendiri? Kalau Indonesia sih masih ada yang lebih besar kita, Ada terutama yang feedlot sapi-sapi yang impor dari Australia. Mereka relatif besar-besar, jumlah banyak. Tapi untuk sapi lokal, ya kita mungkin masuk ke 5 besar mungkin ya. 5 besar ya? Ya untuk sapi lokal. Iya. Kita akan coba masuk ke dalam. Ini Mas Rahardi capek gak nih? Enggak ya? Olahraga. Kita ada pengunjung dari mana? Ini Jagal Surabaya. Oh, Jagal Dia Surabaya. mau buka outlet kurbanan. Oh iya, Langganan. mantap ini. Kita nanti akan review. Kita jalan-jalan dulu. Mau di tengah atau di pinggir sini? Tengah ya? Biar kelihatan banyak. Ini teman-teman. Nah ini. Ah ini lagi bersihin itu kotorannya si letong. Buat pupuk ya Mas ya? Ya nanti kita kembalikan ke lahan sorghum, lahan hijau Oh kita. kalau ke lahan pacong gitu ya? Iya. Nah, lahan pakannya. Wow, banyak sekali teman. Samping sini ya Mas? Wah lah ini. Sudah 5 bulan berotot-berotot. Oh yang berotot yang mana Mas? Ini tuh, Loh. Ini kayak orang fitnessan Mas ya? Heeh. Wow, Nah, ini kita brandnya Madura Buron by Sedana Farm. Sedana Farm ya? Berotot sekali Om. Tapi jenis sapi-sapi kayak gini galak-galak gak Mas? Nah nanti bisa tanya sama Jagal, sapi Sedana ini sehat-sehat bilangnya. Oh iya sehat-sehat. Nah kita lagi ada di kandang nomor berapa ini? Banyak. Kalau kapasitas kandang di sini berapa ekor ya? Ya ini 250 ekor. 250 ekor. Banyak. Tadi sudah ada 300-an, sekarang ada 250-an. Nah, mantap sekali. Nah, teman-teman kita sudah ada kedatangan tamu nih dari Surabaya, para jagal-jagal Juleha ya.
Dari Juleha, termasuk anggota Juleha. Ini jagal-jagal langganan dari Sedana Farm juga ya Pak? Pastinya. Iya. Kualitasnya bagaimana untuk sapi-sapi di Sedana Farm ya? Yang pasti dagingnya tebel, lemaknya tipis, dan kita katakan cuma 2%-an lah. 2% ya? Iya. Tetap menjadi kandang terbaik ya untuk kurbanan ya? Oh, tentunya. Mantap sekali. Ini yang sebelah sini teman-teman dari mana nih? Dari situ. Sama, satu tim ya? Bagaimana Pak kondisi di kandang Sedana Farm ini? Ya, Sangat keren ya, luas banget ya? keren, luas, sapinya gemuk-gemuk, Sapinya lemu-lemu. Super. Dan dari mana Pak ini? dari Sidoarjo. Sidoarjo ya, Ya. mantap sekali, jauh-jauh ya. Jauh saya dari Semarang. Oke, terima kasih. Selamat jalan-jalan kembali. Kita akan jalan-jalan lagi teman-teman ini. Nah, ini nih view paling keren ini, lihat ini. Panjang. Woi. Halo, kedatangan tamu kita. Ini jenis limosin ya nih? Limosin. Limosin, Ini kategori super nih. Kategori super. Superan. Bagaimana bisa dikategorikan super ya? Kriwul ya? Iya, kriwol kan tengornya merah, kukunya merah. Kalau segini hitungannya gimana? Kalau dijual kurban itu? Kalau untuk kurban sapi jenis ini lebih murah daripada sapi Madura tadi. Duh, kenapa? Padahal ini kan jenis potong ya, yang biasa di pasar itu ya. Karena kalau bobot yang sama, misalnya di 300-400 kilo, sapi gini tuh masih jenis bakalan. Jadi karkasnya masih lebih rendah daripada Madura. Oleh karena itu kita lebih murah daripada Madura. Oh, ternyata teman-teman. Kesannya Dari- besar, tapi tulangnya juga besar kan jenis simetri Itu ketimbang Madura. sapi Madura agak kecil tapi tebel ya. Dagingnya asli ya. Iya, tulangnya kurus. Tulangnya kurus kecil ya. Seperti Aceh yang lotok ya. Teman-teman, sangat luas sekali ya teman-teman. Nih sampai Mas Rahadi agak capek nih, jauh keliling di 10 hektar. Kita keliling di sini 2 hari teman-teman. Selain kita liput di Sapi Lemu, kita juga masuk di Revan Dolan Kandang dan juga masuk di channel Pesona Wisata kita. Jangan lupa tetap subscribe dan pantengin terus channel dari Pesona Wisata kita. Sampai jauh sekali ini, Jo. Ini mungkin kandang terpanjang. Kandang terpanjang di dunia ini. 200 50 meter. 250 meter ya. Jadi kalau bolak-balik sudah setengah kilo. Saya 2 hari di sini kayaknya bobot badannya bisa agak kurus ini. Mas Ali udah beberapa kali bolak-balik sudah hari ini. Wah, ya itulah Sekali balik udah 500 meter. perjuangan. Kita akan memberikan informasi sedetail-detailnya dan sejelas-jelasnya ya, Pak. Nah, Ini mungkin- jenis apa nih? Ini limosin juga. Limosin ya? Iya. Tapi kok mirip dengan Madura ya? Enggak, beda. Karena Beda ya? punduknya enggak ada. Duit punuknya nggak ada. Nggak ada. Limosin. Nah, mungkin teman-teman kalau melihat di video kan lebih banyak sapi yang warnanya macam-macam ya, ada kelau, ada berangus segala macam. Kita memang Sedana kalau untuk ternak kita nggak milih-milih. Rata-rata kalau ternak kan milihnya superan, simental, limosin kan. Nah itu harganya jadi relatif lebih mahal bakalan. Nah kita karena untuk tujuan bisnis kita nyari relatif harganya yang terjangkau. Jadi selama masih terjangkau kita beli baik simental, limosin maupun yang jenis-jenis lain. Ya, makanya SPS juga kadang dikenal dengan sapi pegon super. Itu kalau cetak simental limosin bobotnya bagus itu udah biasa. Tapi kalau pegon, nah itu baru luar biasa. Wah, ini keren, ini kayak banteng ini. Iya. Wuh, mirip banteng tanduknya. Jenis apa ini? Limosin juga. Limosin. Ini bobot sudah 900 kilo lebih ini. Mantap sekali. Ini saya demen sekali kalau lihat sapi-sapi jumbo kayak gini ya. Mantap sekali. Nggak kelihatan dari sini, dari sini. Wah, besar banget ini. Ini kalau dijual berapa nih? Ini kita di atas 800 kilo untuk jenis besar per kilo hidup aktual. Jadi ketika dibeli itu ditimbang Ya. 65.000 per kilo sudah diantar sampai tempat. 65.000 per kilo ya. Iya.
Bobotnya 800 up. 800 up. Up kita timbang hidup 65.000. 65.000 up tuh. Iya. Nah, teman-teman tidak diragukan lagi ini milih sapi di sini tuh bebas milihnya. Dari harga nanti sesuai dengan kriteria yang dipilih. Ini sapi apa lagi nih? Ini juga kebonan ya. Kebun kita tuh kan lihat badannya kan lebar-lebar. Lehernya penuh, belakangnya penuh. Gitu. Mantap sekali. Warnanya apa ini? Kepalanya bisa beda ini ya. Ya ini sudah istilahnya ada yang grandong, ada yang urap-urap, jadi sudah nggak jelas ini genetiknya apa. Genetiknya apa Tapi ya? dengan genetik nggak jelas pun dengan pakan yang baik, penjualan baik, tetap bisa bunder-bunder, lehernya bisa penuh. Iya, mantap sekali. Kakinya juga bagus-bagus, nggak teracak. Iya. Di sini kalau jenis sapi kan biasanya kalau di perut deklong gitu kan kurang baik ya, tapi di sini perutnya bisa terisi semua ya. Iya. Bisa bagus-bagus ya. Iya. Untuk jenis pakannya itu konsentrat per hari itu untuk kapasitas segini banyak ekor itu berapa ton ya? Kalau tadi kurang lebih 500-an ekor, 550 ekoran ini yang 2 kandang, sekitar ada 4 sampai 5 ton ini sehari. 4 sampai 5 ton. ton sehari. Mantap. ABK-nya berapa ini segini di Sedana Farm ya? Ini tadi kita jalan yang kandang sini dari sana panjang 200 meter itu ABK-nya ada 3 orang. 3 orang. Jadi 3 orang menghandle 250 ekor. Ya. Nah, sementara yang tadi kita lewati kandang sebelumnya yang besar itu sekitar 300 ekor, ABK juga 3 orang. Jadi cukup efisien. Satu orang menghandle kurang lebih 100 ekoran. Infonya ada 2 dokter juga ya? Ya, Dokter kita hewan ya? sebenarnya ada 2 dokter hewan internal, jadi menjaga di sini selama 24 jam. Tapi ada satu di sapi, khusus sapi, satu lagi khusus di domba kambing. Ada di domba kambing. Oke, lanjut kita akan ke kandang domba kambing, teman-teman. Di sana juga, tapi belum menjual hewan kurban ya kalau untuk kambing dan domba ya? Belum tahun ini karena kita tujuan breeding, jadi kita masih pengombiakan. Masih breeding ya. Coba kita lihat. Katanya juga luasnya banyak sekali ya. Kandang terbesar juga itu. Kandang terbesar juga. Oke, kita langsung ke kandang kambing teman yang ada di pojok sana. Kita olahraga sore ya. Nah, teman-teman, kita sudah ada di kandang kambing, teman-teman. Nih ada 2 plong. Ini yang sebelah barat itu merupakan kandang yang terbaru, tapi belum diisi ya. Ini rencananya nanti ada 4.000 ekor yang akan tidur di sini. Di sini bukan merupakan hotel tapi kandang kambing, teman-teman. Yuk kita naik. Nah, teman-teman, ini ada air yang ada di depan kandang. Ini fungsinya untuk apa, Pak? Biosecurity atau disinfektan. Jadi setiap ABK atau kan kita ada 2 kandang nih, ada sapi, ada domba. Supaya penyakitnya tidak intercross, tidak saling menularkan. Nah, setiap kendaraan pakan dan ABK yang ke sini kakinya harus dicelup di sini. Jadi saya juga dicelup nih. Enggak apa-apa. Oh, dicelup. Dicelup ya. Oke, teman-teman, kita sudah dicelup. Kemudian kita akan naik ke kandang kambing dan domba. Selamat sore, Dok. Ini ada Dokter Malik yang menangani untuk sapi atau domba ini? Secara ini saya menangani seluruh farm, cuma saya spesialisasi di domba sementara, tapi kadang juga saya membantu sapi jika ada case-case yang sekiranya tidak support ya dokter hewannya untuk dan perlu bantuan saya. Oke, kita boleh jalan-jalan di sini, Dok? Ya silakan Pak. Ya. Ini kapasitas di sini kambing atau domba apa saja ini? Jenis kambing? Kalau domba dan kambingnya, untuk domba kita ada betina Garut terus sama betina Texel ya. Terus kalau untuk pejantannya kita ada domba Awasi, ini pejantan. Ya, domba Awasi yang bertanduk ini, Pak. Ya, sama juga ada Dorper, nanti kita lihat Dorper yang disukai banyak peternak Indonesia ya, sekarang lagi booming ya Dorper ya. Lagi booming ya, yang Ya. kepala hitam itu ya? Iya, yang kepala hitam benar. Mantap, luas banget ini kandang atau istana ini. Kandangnya Sultan. Ini salah satu yang Dorper ya. Oh ya, full blood atau? Iya, ini full blood, kita impor dari Australia ya. Ya. Kita di sini pejantan Dorper ada sekitar lebih dari 6 ekor ya. Ada sekitar 6 ekor. Ada 6 ekor.
Ini untuk yang betina dorper ada juga. Nah, ini betina dorper full blood juga. Jadi kita di sini juga bisa menghasilkan full blood dorper ya. Jadi mengawinkan antara full blood jantan dan full blood betina yang kita lahirkan juga anakan dorper yang full blood kita juga bisa menghasilkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sana kok ada kambing juga itu, kambing putih apa itu? Ya, untuk kambingnya ya, itu kambing senduro. Senduro. Ya, kita ada kambing senduro yang kita silangkan juga dengan kambing Anglo Nubian. Anglo Nubian. Ada mungkin hasil crossingnya ada? Ada, hasil Apa? crossingnya ada. Mari kita lihat. Mantap teman-teman. Ini sangat luas banget ini. Ini kandang terbesar ini di Indonesia ini. Kita lihat ya, di kandangnya baru lahir. Oh, baru lahir. Yang lalu ya. Baru lahir beberapa waktu yang lalu. Kita coba ambil contoh anakan Anglo Nubian. Ya, jadi ini peranakan perkawinan antara Senduro dengan Anglo Nubian di farm kami ya. Itu Anglo Nubian itu seperti apa sih? Ini salah satu contoh pejantan Anglo Nubian yang terkenal memiliki kualitas susu yang lemaknya cukup tinggi ya. Jadi kalau Senduro itu kelebihannya adalah menghasilkan literan susu yang cukup banyak atau volume susu yang cukup banyak. Anglo Nubian ini menghasilkan kualitas susu yang cukup bagus seperti itu, dengan kadar lemak yang tinggi seperti itu. Jadi harapannya kita menghasilkan susu yang banyak dan berkualitas seperti itu, Pak. Kalau untuk segini banyaknya, apakah sudah siap untuk dijual? Sampai saat ini beberapa sudah siap seperti F1 Dorper. Kita juga sudah akan kita keluarkan beberapa bulan ke depan ini. Ya, jadi akan kita jual juga seperti itu untuk F1 Dorper ya. Jadi untuk rencananya masih belum siap ya? Untuk saat ini belum, tapi mungkin 1-2 bulan ke depan akan kita lepas. Jadi menunggu umurnya cukup seperti itu. Oh ya. Berarti 1 bulan lagi sudah siap ya? Berapa itu harganya untuk F1 Dorper itu? Untuk harga 1 dorper kita jual per kilogram, Bapak. Oh, kilogram. Iya, jadi kita lebih fair seperti itu. Jadi kita timbang seperti itu berdasarkan berat badan. Untuk harganya sendiri per kilo kira-kira kilo berat kita badan patok. berapa ya? Kita patok sekitar 100.000 per kilo. 100.000 ya? Iya, 100.000. Karena merupakan genetik ya? Iya, seperti itu. Karena kan kita hasil persilangan ya, Pak ya. Iya. Mantap, mantap, banyak sekali ini. Contoh F1 dorper seperti ini F1 dorper yang nanti mungkin akan kita lepas contoh-contohnya ya. Wah, mantap, mantap, Dok. Ya, ini sekitar usia 3 bulan, sekitar 2-3 bulan. Belum. Iya, mungkin sekitar 2 bulan 3 bulan ya, seperti itu ya. Super mantap ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang nanti 2 bulan ke depan ya, mungkin mau persiapan inden. Pesan dulu bisa nih. Iya, beberapa sudah ada yang bertanya untuk inden seperti itu. Cuma ya memang kita belum kepastiannya seperti itu. Jadi kita tunggu sampai lepas sapi, kita timbang, nanti kita grading seperti itu, mana yang layak kita lepas seperti itu. Karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen, Bapak. Seperti itu, Pak. Jadi kita menjaga kualitas seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk informasinya Pak Rahardi dan juga Dr. Malik yang sudah memberikan informasinya. Semoga bermanfaat. Kita jalan-jalan di Sedana Farm Jombang, Jawa Timur. Dan teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, ditunggu atensinya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.